Nggak cuma disambut di sini, tapi juga diajak ke masjid tadi saya. Diajak juga makan yang menyediakan anak-anak, dan juga yang mengawasi guru-gurunya. Jadi ini sudah sekolah menyenangkan sebenarnya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat siang ya. Saya tuh ngerasa ini kok kayak di pengajian ya Pak ya. Banyak perempuannya sama laki-lakinya. Ciri pengajian kan banyak perempuannya Pak. Karena tadi udah dibuka sama Al-Ustadz Al-Mukarrom Pak Nana. Saya juga mencoba membukanya, boleh ya? Sedikit lah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nyai-nyaini lah. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau ittaqullah nanti dikira khutbah Jum'ah. Bapak Ibu, pertama saya dan Novi dan juga Mbak Lili, Fiska, Sekar sama Umu mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan hangatnya. Nggak cuma disambut di sini, tapi juga diajak ke masjid tadi saya. Diajak juga makan yang menyediakan anak-anak, dan juga yang mengawasi guru-gurunya. Jadi ini sudah sekolah menyenangkan sebenarnya ini. Ya. Tadi saya juga ngelihat anaknya disiplin ya Pak. Habis sholat Jum'ah, antri nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal untuk dapat makanan. Hebat luar biasa. Berarti kuat-kuat ya, biasa di sawah soalnya. Kuat-kuat luar biasa ini. Udah kuat-kuat, kepala sekolahnya ustadz, nahkodanya ustadz, tetapi yang ngatur nahkodanya dua perempuan nih tadi itu. Bu Nining sama Bu siapa tadi itu? Bu Sri. Jadi di sini udah lengkap nih, nahkodanya laki-laki, tetapi yang menyetir nahkodanya perempuan. Persis di GSM. Nahkodanya saya nyetir samping saya. Ada Mbak Lili juga, ada Fiska juga. Dan juga terima kasih buat teman-teman komunitas leader-leader GSM Jawa Tengah, Pak Mas Ali, Bu Farida, ada Bu Penny. Saya udah lama nggak ketemu Bu Penny. Bu Penny ini Nahdlatul Ulama ternyata Pak. Karena saya pernah diundang ngisi di Ma'arif kayaknya. Dan beliau ini ternyata penggerak NU se-Indonesia ternyata. Baru tahu saya, suruh ngisi di sana itu. Waduh. Akhirnya saya nyari-nyari nek karo NU ini saya ngisi apa ya. Bu Farida juga selamat datang. Wah ini kalau dari bajunya kayak mau jadi ibu menteri. Juga kayaknya saya ngelihat dari SD ya tadi ya. Pak Dika ya, sama siapa tadi ya? Ibu Sragen kan? Bu Rara kan? Ini yang semangatnya luar biasa. Makasih ya Bu ya, udah jauh-jauh datang. Nah saya sekarang mau cerita sebentar aja. Kenapa kok saya sama Novi dan tim GSM kesini itu ceritanya sebenarnya ini kayak nggak tahu ya, kayak dapat rezeki juga bisa, tapi juga memang kayaknya disuruh datang ke Bawen, SMK Bawen juga bisa, karena tiba-tiba kami itu diundang oleh Pak Budi Darmawan itu yang punya Hortimat. Bapak Ibu udah tahu mesti ya, yang punya Hortimat di situ. Gara-garanya ngelihat video saya Pak di TikTok terkait tentang bahwa mestinya jadi orang merdeka itu harus mandiri dan bisa terbebas dari
dibilangnya? Tekanan-tekanan dari pihak asing, kapitalis dan sebagainya yang mungkin saya sendiri juga bingung. Saya ngomong guyo, saya juga lupa. Intinya beliau itu senang ada anak muda, kata beliau itu, yang mencoba berani mendobrak kebekuan yang terjadi di bangsa ini, agar bangsa ini nanti walaupun merdeka, benar-benar merdeka, bukan merdeka fisiknya, tetapi batin jiwanya masih dikontrol oleh pihak asing. Dan beliau itu melihat saya punya pandangan yang begitu, dan dia butuh anak muda yang seperti itu. Karena ternyata beliau tadi cerita luar biasa ya, Pak Nana ya. Pak Nana udah berapa kali dengerin ceritanya? 3 kali ya. Beliau luar biasa, itu lulusan ITB, teknik mesin, sama satu angkatan dengan Pak Habibie. Satu angkatan sama Pak Habibie, tetapi memilih, ini adiknya Pak Kwikiandi. Pak Kwikiandi itu Menteri Perekonomian, Menko, Menteri Koordinator Perekonomian Ekoin zamannya Bu Megawati, tapi punya pendekatan yang berbeda dengan kakaknya yang mungkin nanti nyambung dengan gerakan ini. Kalau Pak Kwik itu pendekatannya struktural. Jadi kata dia, kalau kamu jadi menteri, ngomong ke Pak ini, maka kamu itu membuat surat keputusan, maka semua orang itu akan mengikuti keputusanmu se-Indonesia Raya. Tapi kalau kamu itu ngelola petani, memberdayakan petani, ada berapa juta petani yang ada di Indonesia, dan kemampuanmu untuk mendampingi petani itu berapa sih? Jadi paling cuma sedikit dan kecil, jadi nggak mungkin berhasil kamu itu. Tapi Pak Budi ini bilang gini, loh jangan salah, ibaratnya listrik katanya, saya kebetulan dosen elektro Bapak Ibu. Kalau switch listrik itu kan ada switchnya ya, switch untuk on off gitu ya. Misalnya ada 1000 lampu di on gitu, 1000 lampunya hidup semua kan gitu kan ya. Itu ibaratnya menteri. Tapi jangan salah kamu, di 1000 lampu itu mungkin ada kabel-kabel yang putus. Dan ketika kabel putus kamu nge-on kan, jangan-jangan yang on cuma 100 dari 1000 lampu itu. Nah kalau nggak ada orang yang turun ke bawah memperbaiki kabel-kabelnya, walaupun kamu on off itu yang hidup cuma 100, nggak 1000. Jadi kamu salah itu. Dan kamu sama teman-temanmu rebutan untuk nge-on, nge-off, rebutan jadi menteri untuk nge-on, nge-off, padahal persoalan itu ada di bawah. Jadi kalau nggak ada gerakan di bawah gerakan akar rumput, itu juga percuma. Dan ternyata itu terjadi saat ini di bangsa dan negeri ini. Nah kok kemudian ketemu di TikTok itu, ketemu saya, katanya terus, loh kok ada anak muda yang gila dan kayak gini, terus akhirnya diundanglah ke sana. Nah, intinya Bapak Ibu, di sana beliau bercerita bahwa bangsa ini kalau mau memajukan bangsa dan masyarakatnya, maka pertama kali yang harus dibangun itu apa? Perut. Kira-kira Bapak Ibu kalau perutnya lapar, silakan Bapak ya. Ini dari mana? Dari SMK? Oh SMP, oh malah SMP. Ambarawa, wah maternun sudah dekat-dekat ke sini. Perut Bapak Ibu. Kalau perutnya lapar, kira-kira orang bisa nggak diajak untuk melakukan perubahan? Susah. Kalau perut itu berarti tugasnya siapa? Tugasnya pertanian, makanan ya, produksi tugasnya perikanan, makan ikan, sama tugasnya apa kira-kira? Peternakan. Jadi kalau bangsa ini mau besar, melakukan perubahan, maka pertama kali yang harus diubah, kata beliau, itu adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Tetapi apakah petani-petani kita sudah benar-benar dihargai oleh bangsanya sendiri? Ketika memproduksi hasil pertanian sendiri, pupuknya mahal, tapi dibeli dengan harga
murah. Kalau nggak bisa murah, diimpor dari Cina, Thailand, dan sebagainya. Sehingga petani, kata beliau, itu selamanya tidak akan mungkin bisa kaya. Ketika nggak bisa kaya, orang tuanya ngomong ke anaknya, "Le, nduk, kue rasa dadi petani, soalnya engkau melarat koyo bapakmu." Makanya anak-anak pemuda desa itu pada menjual sawahnya jadi pabrik-pabrik, daerah hijau semakin tidak hijau, jadi beton-beton, masyarakatnya kemudian ke kota, sehingga produksi pertanian kita, kata beliau, itu semakin turun. Ketika semakin turun, maka kita nggak akan bisa merdeka karena kita tergantung impor makanan dari negara lain. Padahal beliau tuh terus cerita, ternyata dari sisi tanah, dari sisi iklim cuaca, dari sisi penyediaan air, matahari, Indonesia itu nomor 1 sedunia. Tetapi kok bisa produksi pertanian, perikanan, peternakannya malah impor? Berarti manusianya. Dan ketika manusianya, terus jadi ingat video itu, manggil saya pingin ketemu. Nah, ternyata Pak, mungkin Pak Nana, Pak Ali, kalau Mas Ali baru sekali ini ya. Ternyata tempat Hortimat itu sudah dikunjungi oleh banyak menteri. Bukannya beliau pingin ketemu menteri, tapi menterinya yang pingin ketemu beliau. Termasuk ini orang agak gila, jadi banyak yang nggak suka mungkin di atas. Nah, saya sama teman-teman tuh jadi bangganya minta ampun. Bukannya kami itu kesana itu pingin ketemu, diundang khusus, dan ngundang khususnya itu sampai ngutus sekretaris yayasannya itu nyari-nyari saya, dan kemudian datang ke kantor GSM yang sangat kecil itu, pingin ketemu dan mengucapkan salam. Saya sampai ditelepon itu ya. Jadi ketika ketemu saya itu sekretaris yayasannya, kami sudah ketemu ketemu sama Pak Rizal ini, Bapak ini, terus langsung telepon Zoom sama saya di situ, video calling bukan Zoom. Sampai pingin bener-bener sekretaris yayasannya pingin ketemu saya. Jadi wah, kok aku koyo opo wae yo, menteri pingin ketemu beliau, kok malah saya diajak ketemu sama beliau. Jadi saya nggak tahu ada apa di balik ini, tapi ternyata di balik ini saya ketemu Bapak Ibu di SMK 1 Bawen ya. Nah, sekarang saya mau mulai masuk. Kira-kira itu cerita intermezzo, Pak. Tadi Pak, saya di sini ya. Biar enak. Ini sambil ngomong apa? Turun. Mohon maaf kalau saya agak ngantuk. Saya tuh nggak tidur karena ngelihat MU semalam. Manchester United, saya itu penggemar berat. Walaupun kemarin mengalami ketragisan. Saya tuh nggak, jadi mohon maaf kalau agak ngantuk. Oke, tadi sampai mana ya? Aku lupa ya. Aku ngomong apa ya tadi? Baru mulai. Ngomong apa ya? Bukan MU apa ya, Bu ya? Ngomong apa saya tadi ya? Mulai masuk ke sini. Kok kayak wong goblok ini aku deh. Gini aja deh, saya udah lupa saya mau ngomong apa tadi. Tadi saya diajak Pak Nana ke kantin ya, bukan kantin ya Pak Nana. Resto. Di resto itu saya melihat anak-anaknya giat untuk memasak dan menyajikan masakan. Pak Nana juga cerita sama saya, sebelum Gubernur NTT itu buat kebijakan jam 5 sekolah masuk, di sini katanya jam 5 sudah ada yang masuk. Kalau pas musim apa Pak? Bawang merah. Dan bahkan kalau yang ngelola sapi sampai jam 10 malam tadi, 9 malam tidur di sekolah. Saya nanya itu dipaksa apa karena senang? Ya separuh paksa, separuh senang kali ya.
tetapi ya mau melakukan itu. Nah, saya mau ngomong sama Bapak Ibu, pendidikan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan pendidikan di kelas-kelas. Namanya pendidikan itu adalah belajar sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu belajar sesuatu yang terlihat, itu namanya bukan pendidikan. Itu hanya transfer pengetahuan. Kalau transfer pengetahuan, internet lebih jago daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian itu mampu menyajikan antusiasme, anak itu mau belajar sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat, itu namanya pendidikan. Maka kita itu ketika dikasih tahu akan ada surga di sana kalau berbuat baik, terlihat nggak surganya? Tapi kok mau berbuat baik? Karena di situ ada antusiasme yang muncul ketika kita diberi harapan baru. Dan antusiasme itu yang membuat kita mau terus bergerak, belajar hal baru tanpa ada rasa lelah di dalam melakukannya. Kalaupun lelah, kita itu punya dorongan motivasi kembali untuk melakukan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi pendidikan yang sebenarnya adalah proses belajar terus menerus tanpa henti, dan belajarnya dari seluruh sendi kehidupan yang kita hadapi, kita rasakan itu sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu, kalau siswa murid Bapak Ibu itu justru mau sekolah, mau melakukan apa tadi itu, bawang dan itu dari jam 5 pagi sampai jam 10, dan itu senang di dalam melakukannya, justru itu pendidikan yang sejati. Jadi bukan di kelas-kelas. Makanya zaman dulu Pak Nana tadi, Rasulullah itu dari yang aristokrat, kaya raya, orang miskin, jelata, lulus semua. Karena justru nggak ada kurikulumnya. Nggak ada kelas-kelas. Kelasnya di mana? Di masjid setelah sholat, kemudian berdiskusi dan berdialektika. Itu terjadi abad 7 ya, kalau nggak salah. Nabi Muhammad itu abad 7 lah, Mbak Lili. Yesus saya pikir abad sebelumnya lagi. Dan Bapak Ibu yang tahu Leonardo da Vinci, penemu-penemu jenius itu tidak pernah sekolah di kelas-kelas. Yang dilakukan adalah berdiskusi dengan orang, keries dengan kenyataan. Makanya Leonardo da Vinci itu sebelum bisa gambar lukisan yang persis itu, dia membedah 30 tubuh manusia sendirian. Pada saat itu belum ada alat bedah, belum ada sterilisasi. Leonardo da Vinci itu membedah 30 mayat, Pak. Agar dia tahu manusia itu terdiri dari sel-sel tubuh seperti apa. Lalu setiap dia membedah, dia menggambar. Setiap dia membedah, dia menggambar. Setiap dia membedah, dia menggambar. Membedah binatang, membedah apa saja. Sehingga Leonardo da Vinci itu punya 7.000 lembar kertas tentang struktur tubuh dan hewan. Zaman itu nggak ada fakultas kedokteran. Kenapa kok Leonardo da Vinci bisa gitu? Karena manusia itu kodrat bawaannya itu pingin tahu hal baru. Kenapa manusia itu pingin tahu hal baru? Karena manusia itu mengenal yang disebut dengan konsep waktu. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, tahu waktu, makanya tahu surga dan tahu neraka. Tahu waktu, makanya tahu hari ini, hari besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, kemarin, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Apa kira-kira kalau tahu konsep waktu? Binatang nggak tahu, Bu. Binatang nggak tahu konsep waktu. Makanya binatang itu, singa dan sebagainya, kecuali mamalia, itu kalau ada makanan buruan, dihabisin sama dia hari itu juga.
Ketika dia itu kenyang, dia nggak punya makanan lagi. Karena dia nggak kenal konsep waktu. Kalau dia lapar, dia berburu lagi. Sehingga apa akibatnya? Binatang tidak pernah bisa menciptakan teknologi. Kalau manusia bisa menciptakan teknologi, karena aku ki wis kenyang, ning panganane buruanku ijih ono, tak apake yo untuk bisa dimakan seminggu lagi. Oh, tak garami Pak ya. Coba jadi manusia itu. Kalau digarami, kira-kira apa yang terjadi? Airnya meresap. Ketika airnya meresap, maka kemungkinan terjadi oksidasi, itu pembusukan itu jadi kecil. Ketika pembusukan itu kecil, dimakan lagi besok, bisa lagi dimakan. Oh, berarti tak kasih garam. Garamnya ukurannya berapa? Kalau ukurannya segini, maka bisa 2 hari. Kalau ukurannya segini, 3 hari, 4 hari. Akhirnya manusia menciptakan rekayasa teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya di sekolah ini dan di sekolah masing-masing itu senang bereksperimentasi langsung, walaupun salah, jangan dimarahin. Karena itu kodrat bawaan lahiriah manusia. Nah, saya dengar tadi dari Pak Nana, katanya sampai jam 10 malam jaga sapi. Walaupun dia salah, cara jaga sapinya jangan dimarahin. Tinggal dikasih tahu aja, cara yang benar itu seperti ini. Saya nyambung lagi tentang pendidikan ini yang terus mau belajar itu. Saya ketemu lulusan pertanian UGM, Pak. Di situ ada tulisan duren. Kelengkeng. Kelengkeng itu tuh bisa dipanen setiap bulan. Kelengkeng yang dipanen di bulan Januari, maka sejak bulan Juni itu ditulis dikasih ini ada. Juni kasih ini, Agustus diginikan, September diginikan, Januari panen. Kelengkeng yang ini bulan Februari, panennya di bulan Februari, maka setiap bulan ini diginikan, direkayasa gizinya itu, nutrisinya. Saya nanya ke Pak Budi, siapa yang membuat tulisan ini? Kok dari bulan Agustus misalnya dikasih ini sampai Januari dipanen, yang ini itu? Oh, itu coba Pak. Selain dapat dari Thailand, benihnya dari Thailand, terus kami coba disesuaikan dengan iklim cuaca. Berarti apa? Eksperimentasi langsung. Lalu ada lulusan Fakultas Pertanian UGM. Saya tanya, Mbak, kamu diajari nggak di UGM kayak gini? Enggak, Pak. Kok bisa nggak diajari? Nggak ada di kurikulum, Pak. Kok bisa nggak ada di kurikulum? Karena nggak sempat coba sehingga punya metodologi seperti itu. Jadi, kalau justru anak-anak Bapak di SMK ini bisa menemukan metodologinya sendiri dengan cara coba-coba dan bereksperimentasi, itu justru malah sudah bisa melebihi kampus lulusan kampus. Kenapa kok itu bisa dilakukan? Karena setiap hari mereka belajar tentang cara menanam kelengkeng yang paling efisien dan efektif. Jadi hanya karena setiap hari belajar maka kita dapat ilmu baru. Jadi nyambung semua. Leonardo da Vinci bisa jadi ahli anatomi kedokteran karena setiap waktu bedah mayat dan bedah binatang, bukan membaca kurikulum. Karena banyak orang ini harus sekolah, maka harus distandarisasi caranya. Cara standarisasi harus ada kurikulumnya. Cara standarisasi anak itu sudah bisa memahami kurikulum, harus ada apa? Ujiannya, asesmennya. Maka harus ada kurikulum, harus ada ujian, harus ada jadwal belajarnya, jadwal ujiannya, harus ada gurunya harus di PPG. Kalau udah di PPG dikasih tunjangan sertifikasi, kalau belum PPG tunjangannya tidak diberikan maksudnya. Akhirnya setelah dapat tunjangan nggak ngapa-ngapain juga. Nah,
Karena kita lupa kodrat yang paling dasar di dunia persekolahan ini justru malah tidak dilakukan setiap hari. Nah, gerakan sekolah menyenangkan itu justru malah ngajak Bapak Ibu itu kembali ke fitrahnya masing-masing sebagai pengajar dan pembelajar. Nah, ini yang sebenarnya kira-kira hilang di dalam. Monggo Bapak Ibu yang baru datang, silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Yang hilang di dunia persekolahan kita, dan saya berdoa mudah-mudahan ada di sekolah ini, ada di sekolah Bapak Ibu yang terlibat di gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kalau nanya ke saya, gerakan sekolah menyenangkan itu apa? Sekolah yang ekosistem dan kulturnya kembali menuntun kodrat bawaan lahiriah manusia apa? Pingin mau tahu hal baru sehingga terus mau belajar. Ciptakan ekosistem itu, jenengan cara ngajarnya terserah seperti apa. Mau pakai peralatan boleh, nggak pakai peralatan boleh, mau ceramah boleh, mau project based learning boleh, mau langsung turun ke luar kelas juga boleh, terserah, enakin jenengan semua itu pinginnya kayak apa, yang penting murid-muridnya terus pingin mau belajar. Itu jauh lebih utama daripada kurikulum itu sendiri. Karena buktinya penemu-penemu ilmiah itu nggak punya kurikulum. Bapak tahu nggak kalau Einstein itu malah dianggap anak bodoh? Pernah dengar ceritanya? Einstein itu ahli matematika, menemukan rumus relativitas. Itu kemungkinan kalau dipakai itu nanti manusia itu bisa terbang ke antar waktu. Jadi nggak akan ada antar waktu itu, waktunya itu berbeda dengan kita, sehingga kita itu akan bisa keluar dari planet ini, tapi material kita itu bisa berada di zona yang lain, planet yang lain. Itu rumus matematikanya Einstein. Tetapi ketika umur 10 tahun, Einstein itu disuruh keluar dari sekolah karena dianggap tidak bisa matematika. Tapi apa yang terjadi? Dia punya pamannya itu suka ngasih buku ke Einstein. Ketika Einstein itu pingin tahu hal-hal baru, pamannya itu sering jawab dan dikasih buku yang baru. Sehingga apa yang terjadi? Einstein itu belajar sendiri tanpa guru dan kurikulum. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang termasuk paling jenius di dunia ini. Kenapa? Karena curiosity-nya itu diberi ruang sama pamannya itu. Nah, saya bayangkan guru-guru GSM itu jadi pamannya Einstein. Jadi jenengan mungkin kalau di kelas pakai kurikulum nggak apa-apa, jangan nggak pakai kurikulum, nanti dimarahin sama dinas pendidikan. Tapi mental jenengan itu kayak pamannya Einstein tuh, memberi kesempatan bagi murid-muridnya yang pingin tahu terus itu diberi ruang seperti yang Pak Nana tadi ceritakan. Katanya suka jagongan sama murid-murid ya, di curhat ya, di sawah ya Pak ya. Nah itu sudah, tiru saja apa yang dilakukan oleh Pak Nana itu. Itu sebenarnya konsep dari gerakan sekolah menyenangkan. Oh enak loh, gampang loh. Jadi nggak rumit, ikut GSM itu nggak buat RPP 1 lembar atau 10 lembar, nggak ada RPP-nya. Ada akreditasinya? Nggak ada, akreditasinya nggak ada. Siapa kira-kira asesor dari gerakan sekolah menyenangkan itu? Ya murid itu sendiri. Caranya Bapak Ibu, penandanya bahwa Bapak Ibu sudah ber-GSM apa enggak, gimana? Tanya muridnya. Kalau tetap mau terus belajar sama Bapak Ibu gurunya, terus menerus tanpa henti, bahkan tidak mau pulang ke sekolah sampai jam 10 malam ke rumah, itu tandanya sudah ber-GSM. Jadi nggak harus dipaksa masuk jam 5 pagi seperti di NTT, nggak. Karena anak yang sudah ber-GSM malah pingin datang sendiri di pagi hari karena haus, pingin mau belajar terus menerus seperti itu. Kira-kira kalau saya menyampaikan kayak gini,
Kesulitan nggak Bapak Ibu? Hah? Kesulitan nggak? Terutama yang di sini nih. Sulitan nggak Mas? Hah? Gampang loh. Gampang itu. Nggak susah dilakukan. Tapi kita memang harus ingin tahu apa, kita harus mau berubah ya Pak ya. Nah, cirinya mau berubah itu bagaimana? Nah, ini saya mau ngomong sekarang. Saya tadi ngomong ke Pak Budi. Ini karena ini SMK Pertanian ya Pak ya. Filosofi pendidikan itu seperti petani menanam benih. Benih itu kalau mau ditanam, Bapak Ibu harus mengenal benihnya dulu nggak? Butuh air banyak atau air sedikit, ya. Butuh matahari banyak atau mataharinya sedikit, ya kan? Berarti kalau Bapak Ibu menanam benih yang butuh air tapi airnya jarang disiram, kira-kira hidup apa mati? Mati ya. Kalau Bapak Ibu ngajar tapi tidak mau mengenali karakteristik anaknya, muridnya, mungkin ada yang ingin belajarnya pakai ceramah suara, ada orang anak yang murid yang ingin belajarnya itu pakai video, ada yang pakai teks, ada yang mungkin sambil santai belajarnya di luar kelas sambil eksperimentasi. Bapak Ibu nggak mengenali murid itu, kira-kira muridnya mati atau berkembang? Hah? Kalau ngajarnya distandarkan gitu, disamaratakan, kira-kira ada murid yang mati atau terus semua berkembang? Bisa ada yang mati, makanya ada kekerasan, makanya ada anak yang tidak naik, makanya ada anak yang tidak sukses dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau benih itu ditanam, kalau tanahnya tidak subur, hidup apa enggak? Hah? Ini hidup enggak? Kalau enggak ada humusnya, nggak ada pakan ternaknya, nggak ada pakan kandangnya, nggak pernah diairi, hidup apa mati? Mati. Berarti kalau lingkungan belajarnya nggak positif, nggak menyenangkan, nggak membuat anak mau bertanya, berani terus mau belajar, kira-kira anak tambah pinter atau tidak? Ini dipikir aja ya. Terus kalau benih itu udah dikasih air yang cukup, pupuk yang cukup, kira-kira yang tumbuh pertama kali itu batangnya apa akarnya? Akar itu apa? Karakter. Kalau Bapak Ibu sudah mengenali murid, sudah memberikan lingkungan belajar positif, tapi tidak mengenali karakter anaknya, yang nggak akan hidup. Jadi pertama, yang kedua setelah perut nih, yang harus dibangun di sebuah bangsa itu apa? Karakter dan moral. Karakter itu karakter pribadi, moral itu karakter kecerdasan kolektif, kecerdasan bersama. Kenapa? Karena karakter yang unggul secara individu dalam sebuah masyarakat bangsa itu menjadi sia-sia kalau karakter bangsanya bejat. Bapak Ibu ini orang baik, tapi bekerja di lingkungan yang rata-rata orangnya jelek-jelek. Kira-kira Bapak Ibu jadi baik atau jadi jelek? Itu. Ini nggak ada tulisan ya, sayangnya ya. Atau inilah. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Le mineral ya. Kalau huruf N-nya saya tutup, bacanya apa? Artinya sama nggak? Berarti walaupun setiap huruf ini punya keunikan dan keunggulan masing-masing, kalau huruf ini tidak disusun dengan benar, kira-kira bisa dibaca nggak?
Artinya, kalaupun Bapak Ibu mampu membuat individu muridnya cerdas, tapi kalau keinginan kecerdasan kolektifnya nggak terjadi, kira-kira kecerdasan individu itu akan bermanfaat nggak? Nggak bisa dibaca soalnya. Jadi, yang kedua setelah perut pertanian tadi atau perikanan itu, kecerdasan individu dan kecerdasan kolektifnya itu yang harus dibangun. Jadi karakter dan moral yang harus dibangun. Itu menjadi filosofi pendidikan. Kalau karakternya sudah baik, muncul apa? Batang pohon ya Bapak Ibu ya. Batang pohonnya tinggi. Batang pohon itu apa? Itu penalaran atau cara berpikir. Jadi bukan ilmu pengetahuan yang dikejar, tapi keterampilan berpikir terkait ilmu pengetahuan. Jadi batang pohon itu tuh, baru kalau sudah ada batang pohonnya akan ada daun, akan ada ranting, itu ada solidaritas, itu welas asih, kasih sayang. Daun itu sebagai, kalau kita duduk di daun kan seger ya, jadi kita itu keamanan. Kalau sudah ada daunnya akan ada buah, itu inovasi dan teknologi. Jadi kalau kita itu di dalam mengajar menggunakan filosofi bertani, itu justru akan bisa membangun masyarakat bangsa ini lebih baik lagi. Saya tadi cerita begitu sama di Pak Budi dan teman-temannya, itu jadi seneng, jadi nyambung. Oh berarti memang kita cocok itu, makanya kok Pak Rizal diundang ke sini karena ternyata satu pikiran. Jadi yang harus dibangun itu adalah karakter dan moralnya itu. Dan saya ngelihat kepala sekolah Bapak Ibu ini Al-Ustadz Al-Mukarrom kayaknya, sampai bisa buat masjid ya dengan biaya sendiri tanpa sumbangan dari masyarakat sendiri ya Pak ya, dari infak subuh tadi ya. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan adalah karakter dan moral. Jadi saya ngelihat sekolah ini are on the track, makanya menjadi piloting atau pionir bagi sekolah-sekolah lain untuk bisa tumbuh di daerah-daerah lain. Jadi saya beri aplaus lah buat Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, untuk menutup ini, karena saya nggak mau lama-lama, biar kita diskusi aja. Saya ingin menyampaikan begini. Tujuan hidup dari setiap manusia itu sebenarnya apa sih? Ketika Bapak Ibu itu berkarir di guru, ngajar murid, kira-kira tujuannya itu apa? Pingin apa? Sukses? Apa kira-kira apa Bapak Ibu? Tujuan hidup Bapak Ibu itu apa sebelum mati? Ingin apa? Sukses. Karirnya tinggi. Punya uang banyak. Dipuja-puji. Status sosialnya tinggi. Atau apa ini? Bahagia. Kalau bahagia tidak harus dengan nyolong, bisa nggak? Tapi kenapa orang masih nyolong ya? Yang nyolong itu pejabat-pejabat tinggi loh, bukan pejabat rendah. Tukang becak malah orang nyolong. Padahal duitnya wes gede Bu, masih kurang juga. Berarti apa? Apakah status sosial menjadi pejabat itu otomatis bahagia? Jadi apa bahagia itu? Saya mau nanya ke Bapak Ibu, ini bukan pelajaran agama tadi ya. Bahagia itu apa Bu? Selalu bersyukur. Apakah orang yang selalu bersyukur otomatis bahagia? Kebanyakan bahagia. Jadi tiap hari teman saya ke masjid tapi ya nyolong. Al-Mukarrom juga teman saya itu. Kemarin setahun masuk sekolah. Sekarang keluar lagi dapat status jabatan tinggi lagi. Tapi ya Al-Mukarrom, hafiz Quran.
teman saya ini, karena dari pesantren anak kiai besar, bukan kiai biasa ya. Syukur terus Bu, karena setiap habis sholat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tetap nyolong. Hah? Pingin sandal baru. Jadi syukur itu salah satu cara kita untuk menuju ke sana. Tapi sebenarnya orang bisa merasakan bahagia kalau apa? Senang, senang. Iya, senang itu bahagia nggak? Bapak Ibu nonton film, Bapak Ibu bisa belanja, Bapak Ibu punya mobil, senang nggak? Bahagia nggak? Belum tentu. Tapi yo nek orang duit yo ora iso makan, itu nggak bahagia juga. Jadi bahagia itu apa? Kalau agama Islam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu akan bahagia ketika kamu menjadi umat yang terbaik, dan sebaik-baiknya umat adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kata agama. Kalau kata ilmu modern, orang itu akan bahagia ketika dia menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kalau tujuan hidupnya masih sebesar dirinya, maka yang diperoleh baru kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil sudah senang, berarti level derajatnya Bapak Ibu harganya hanya harga semobil. Kalau sudah punya tanah 1000 meter atau 1 hektar senang, berarti harga diri Bapak Ibu itu adalah harga 1 hektar tanah itu. Yang terjadi di dalam dirinya, seneng duwe lemah, seneng punya mobil, karena nek melaku ora sah, nek muter-muter sekolah iki rasa melaku, naik mobil, ketika naik mobil, mobilnya Fortuner, wah, kita ganteng ya naik Fortuner. Misalnya gitu, atau kita ayu ya naik numpak Fortuner, senangnya sebentar. Begitu ada orang yang naik BMW, hilang itu senang. Waduh, ono sing numpak BMW. Ternyata aku kalah ya. Nah itu pejabat-pejabat gitu Bu. Aduh, aku ki jadi kepala dinas, ning kok ono sing luwih meneh direktur. Wah, kok ono luwih meneh dirjen, ono luwih meneh menteri, ono luwih meneh menko, ono luwih meneh presiden, ono luwih meneh apa? Mbuh nek presiden ya. Guru malahan ya. Kalau udah jadi presiden itu. Madhep Pandito Ratu soalnya Pak. Jadi itu level kesenangan. Nah, level yang kedua, ini sebelum mencapai kebahagiaan. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan potensi Bapak Ibu, ketika pekerjaan itu disenangi, minatnya, lalu tidak pernah capek dengan pekerjaannya. Misalnya Pak Nana sama Pak Ali, Bu Farida itu jadi pembicara di mana-mana nggak pernah capek, berarti tandanya bekerja sesuai dengan passionnya. Kalau bekerjanya cepat capek, baru sejam 2 jam capek, berarti bekerjanya tidak sesuai dengan passionnya, minatnya, atau bakatnya. Itu pun belum dikatakan bahagia. Karena apa? Karena ketika dia bekerja tanpa mengenal waktu, tapi dia lupa bahwa di rumahnya ada istrinya, di rumahnya ada anaknya yang juga harus didatangi, yang harus digauli, yaitu justru menyakitkan bagi keluarganya meskipun menyenangi pekerjaannya. Jadi itu baru untuk dirinya sendiri senang itu. Jadi yang satu senang karena materi, yang dua senang karena batinnya itu terisi. Tapi itu pun belum dikatakan bahagia karena Bapak Ibu masih tidak seimbang dengan keluarga yang ada di rumah.
Tapi kalau Bapak Ibu bekerja sepenuh hati, sepenuh jiwa, nggak pernah capek, menemukan kecintaan di pekerjaannya, tapi pekerjaannya berdampak bagi banyak orang, dan kemudian orang itu bisa dientaskan oleh Bapak Ibu dari kemiskinannya, dari keterbodohannya, dari ketertinggalannya, dan bisa dientaskan dari kekerdilannya. Kekerdilan itu jiwanya nggak merdeka, takut sama materialistik ini, padahal dia ngakunya takutnya hanya pada Allah, tapi takut sama misalnya. Ini bukannya saya ngajak berani sama kan ya. Itu kan materialistik semua. Maka ketika Bapak Ibu bisa mengangkat orang seperti itu, kebahagiaan akan muncul. Nah, di gerakan sekolah menyenangkan, kita ingin mendorong Bapak Ibu mencapai pada titik kebahagiaan seperti itu. Punya tujuan hidup yang jelas di jangka panjang, menjalaninya dengan senang dan bahagia, lalu itu berdampak bagi orang lain. Makanya lihat saja, Pak Ali ya diajak kemana-mana ngisi nggak pernah ada capeknya, nggak pernah nanya aku dibayar berapa, nggak pernah. Karena kebahagiaannya itu muncul ketika ada guru lain itu bisa bangkit dari keterpurukannya dan kemudian bisa jadi lebih profesional. Jadi Bapak Ibu, nyambung sama kecerdasan kolektif itu, kebahagiaan tidak akan muncul meskipun Bapak Ibu individunya karirnya baik, kalau tidak mau membagikan ilmu dan pengalamannya kepada orang lain, maka kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah muncul. Dan ketika itu tidak pernah muncul, maka Bapak Ibu tetap akan merasa kurang. Dan ketika merasa kurang, keterjebakan akan muncul. Kurang materi, kurang bahagia, kurang istri, kurang suami, kurang macam-macam. Nah, walaupun itu juga bukannya kita, karena itu juga berpasang-pasangan juga sunatullah juga ya Pak ya. Jadi kalau perempuan lebih banyak dari laki-laki gimana ini pasangannya? Ini saya guyon. Nah, Bapak Ibu, jadi 3 hal itu ya. 1, pendidikan yang sejati itu terus cirinya terus mau belajar dari mana saja, tidak hanya dari kelas. Yang kedua, kecerdasan individu itu bagus, tetapi yang lebih utama untuk membangun bangsa ini adalah membangun kecerdasan kolektif. Yang ketiga, kecerdasan kolektif itu akan menjadi modal dasar bagi Bapak Ibu untuk menemukan the truly happiness. Makanya tadi Pak Budi bilang, Bung Karno itu Mas Rizal, kalau mau itu jadi orang kaya raya. Kenapa? Karena Bung Karno itu lulusan ITB nomor 6. Nomor 6 lulusan ITB. Kalau mau kerja di perusahaan Belanda, membantu Belanda, mengeksploitasi sumber daya alam ini, membodohkan masyarakat agar manut bisa jadi kulinya Belanda, Bung Karno akan dikasih jabatan dan materi kaya raya. Tapi semua itu ditinggalkan sama Bung Karno, memilih jadi aktivis akar rumput. Kalau mau kaya bisa Bung Karno. Tetapi mungkin kalau kita bertanya sama Bung Karno, jangan-jangan kebahagiaan Bung Karno itu ketika jadi aktivis akar rumput itu, ketika bisa mengentaskan banyak orang. Saya jadi teringat nih, untuk menutup ini kebahagiaan sejati itu, kisahnya Steve Jobs. Tahu Steve Jobs nggak? Yang punya Apple. Ya. Steve Jobs tuh bilang begini, ketika Apple waktu itu buat iPod, Bapak Ibu tahu iPod? Dulu tuh iPod tuh besarnya segini, itu untuk nyetel musik. Dulu pakai Walkman ya, Bu Farida ya, pakai Walkman, tapi Walkman tuh paling kaset tuh bisa 12 lagu, 15 lagu. Kalau udah itu diputar-putar 12 lagu kesiji meneh telur gitu. Tapi kalau dia kemudian buat iPod, yang iPod itu bisa berisi 1000 lagu.
tapi kecil segini. Jadi nggak kalau Walkman gede ya Pak ya. Dulu Pak Nana masih ya Walkman ya. Atau nggak punya Walkman? Kan petani dulu. Segini nih buat iPod. Microsoft nggak mau kalah. Nah, ini kita lihat kebahagiaan sejati apa enggak. Microsoft buat yang namanya Zune, iZune. Zune itu lebih indah. Tidak hanya 1000 lagu, tapi bisa 10.000 lagu dan lebih modern. Di seminar kemudian Microsoft bilang, lihat barangku, produkku jauh lebih bagus dan lebih kuat daripada punyanya Apple iPod. Ini bisa 10.000 lagu, lebih indah, lebih kecil, dikantongi bisa kemana-mana. Sepanjang seminar yang disampaikan oleh para eksekutif Microsoft berniat untuk mengalahkan produk iPod-nya Apple. Ini cerita dari seseorang di bukunya. Namanya sampai itu lupa saya. Saya lupa, kalau sama nama orang saya suka lupa. Mohon maaf ya Pak Nana, kalau suka lupa. Dicerita di buku itu, ketika orang itu ketemu sama petinggi-petingginya Apple, termasuk Steve Jobs, ditanya, ada produknya Microsoft loh, namanya Zune. Lebih bagus, lebih hebat, lebih powerful daripada produkmu. Menurutmu gimana? Kalau niatnya hanya kesenangan, kira-kira emosi nggak? Tapi apa yang terjadi di mental para petinggi Apple ini? Karena petingginya, pendirinya juga mentalnya sama-sama mereka. Apa? Oh iya, saya akui produknya Microsoft itu lebih bagus dari produk kami. Tapi kami sekarang sedang membuat produk yang tujuannya untuk membantu masyarakat itu bisa belajar dari produk baru kami. Sehingga mereka bisa belajar apa saja, bisa dipakai guru untuk mengajar, bisa dipakai murid untuk belajar, dan itu memudahkan mereka. Nggak perlu dipencet-pencet tombol keyboard, pakai swipe begini nih. Yang namanya adalah apa? iPod. Kok iPod loh? Hah? iPad. Akhirnya iPad muncul, apa yang terjadi? Zune bangkrut. iPad ya, iPad sama Mac kemudian menguasai seluruh dunia. Apa pesan dari ini? Apple dan pendirinya tidak pernah berniat berkompetisi dengan orang lain. Apple dan Steve Jobs niatnya adalah punya tujuan hidup, ingin membantu sebanyak mungkin orang lain dengan produk teknologinya. Murid bisa belajar sendiri mandiri, guru bisa mengajar dengan mandiri, mungkin para orang tua yang tertarik juga bisa menggunakan itu. Jadi seluruh umat manusia yang ada di planet ini bisa terbantu dengan alat teknologi itu. Akhirnya itu kebeli, akhirnya itu yang berkembang, akhirnya yang menemukan kebahagiaan sejati adalah orang-orang yang punya tujuan membantu sebanyak-banyaknya orang lain. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini adalah termasuk orang-orang yang menemukan kebahagiaan sejati itu, membantu sebanyak-banyaknya orang lain. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.